Tribuners, selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, Tribun Pontianak bersama BNPB terus mensosialisasikan ingat pesan ibu yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Kali ini udah hadir nih narasumber kita yaitu Ketua Bidang 6 HIPMI Kalbar, Pariwisata Ekraf Komunikasi dan UMKM, Muhammad Rizal Edwin. Halo Bang, apa kabarnya? Halo, apa kabar? Bener ya namanya Muhammad Rizal Edwin ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih benar ya. Alhamdulillah sekarang masih benar. Nah, ini biasa dipanggil apa nih Bang? Bang Edwin atau Bang Rizal nih? Bang Edwin saja. Oke, Bang Edwin. Jadi sekarang sudah menjabat sebagai Ketua Bidang 6 HIPMI Kalbar ya Bang ya? Ya Alhamdulillah masih diamanahkan. Gitu. Diamanahkan. Masih diamanahkan. Ini setiap tahun terus berganti ya Bang ya? Kita kan 3 tahun sekali pengurusannya. Gitu. Pengurusannya 3 tahun sekali. Jadi setelah itu baru nanti di rolling atau tetap. Nah kebetulan saya di bidang ini seumur hidup kayaknya. Karena memang bidangnya sama selalu. 4 kali kepengurusan sama Bang. 4 kali kepengurusan sama terus. Nah kita ini berbicara tentang pandemi COVID-19 seperti ini kan. Yes. Apa nih Bang dampak bagi UMKM di Kalbar dari kacamata HIPMI Kalbar nih Bang? Oke, pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya. Siap. Sudah ngundang kita dari HIPMI. Saya kebetulan baru juga landing di Pontianak nih. Wah, dari mana nih? Bisa acara di Taman Mini bareng Pak Wagub kemarin. Acara UMKM juga. Kita ada bazar Katulistiwa di Taman Mini. Jadi ada expo produk-produk kita. Terus ada juga kemarin pelantikan UMKM Mandiri DPW Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi hampir setiap hari ngurusin UMKM terus gitu kan. Nah, jadi digenjot terus kalau ya, bicara tentang apakah ada dampaknya, terus apa dampaknya dan segala macam, saya pikir hal ini semua orang bisa menjawabnya. Karena dampak UMKM dari pandemi COVID-19 ini sangat efeknya luar biasa. Gitu kan. Bahkan sekarang hampir semua emak-emak, hampir semua ibu-ibu sekarang itu jadi pedagang gitu. Jadi pedagang. Jadi pedagang, semua didagangin. Kulkas didagangin, TV didagangin. Untung aja suami tidak didagangin. Jangan Bang. Jadi artinya sebenarnya sekarang itu COVID-19 ini betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa, Ya, yang membuat orang lain itu terdampak, khususnya buat UMKM. Ya. Nah, ada hal lagi yang luar biasa yaitu mungkin orang yang menganggap bahwa usaha yang besar bisa bertahan gitu. Ternyata tidak juga, malah yang besar itu yang kolaps. Nah, sedangkan yang mikro, yang kecil itu masih relatif bertahan. Nah, itu unik kan? Gitu. Artinya kan skalanya itu ada skala kecil, skala menengah, ya kan? Skala mikro, kecil dan menengah dan besar. Nah, orang mengharapkan bahwa UMKM itu skala yang besar atau skala yang menengah bahkan itu akan bertahan. Tapi ada juga yang kolaps kan, dan di Pontianak ini kita bisa lihat nyata di pandangan kita gitu. Nah, itu luar biasa banget. Nah, untuk dampak yang kecil-kecil tentu luar biasa. Nah, anehnya juga, yang dulu misalnya data kita tidak begitu banyak, sekarang datanya makin banyak. Datanya makin banyak. Artinya pemerintah saat ini meningkat. Pemerintah saat ini sedang kebanjiran nih, kebanjiran pelanggan, kebanjiran data bahwa UMKM saat ini sangat meningkat. Dengan drastis. Nah, pertanyaannya lagi, apakah itu benar atau enggak? Apakah itu memang betul-betul pelaku UMKM atau enggak? Kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau orang sudah berusaha, orang sudah melakukan usaha dalam bentuk skala kecil ya, skala mikro bahkan rata-rata kalau di Pontianak bisa dibilang ultra ya. Kenapa ultra mikro? Atau kalau orang di perbankan bilangnya super mikro. Tapi kalau ultra mikro itu lebih kecil lagi. Dia tidak butuh uang banyak, dia cukup butuh uang kecil, bantuan segala macam. Tapi jualannya juga karena tidak begitu besar. Misal contoh dia jualan bakwan, dia jualan gorengan, atau dia jualan yang hal-hal yang setiap hari dilakukan ya. Bahkan ruang tamu dijadikan jualan untuk SS gitu. Iya benar-benar. Nah itu sebenarnya sudah kategori ultra mikro lah. Meskipun tidak ada nomenklaturnya ultra mikro gitu. Bang, lebih sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa perkenalan sedikit nih kepada Tribuners di rumah. Apa sih yang saat ini menjadi fokus dari HIPMI sendiri gini Bang? Oke. Bicara tentang HIPMI, sebenarnya kita harus akui bahwa HIPMI bermain di ranah yang, kalau pendapat saya, harusnya berada di ranah yang levelnya tidak lagi terlalu turun ke bawah. Karena kita skalanya itu sebenarnya lebih pada skala pengusaha kecil, gitu.
tahu ya, sudah tahu ya, sudah paham dulu, tapi maksudnya pembatasan antara mikro, kecil, nah itu. Kalau dia minimal punya omset sekitar 300 juta setahun dan segala macamnya, artinya di atas itu. Nah, HIPMI sebenarnya kita harus ngatur nih. Saya ini pendapat saya dan ini teori saya lah. Kalau di HIPMI itu sebenarnya harusnya kita berada di posisi yang menjadi distributor antara teman-teman yang ada di bawah. Karena saat ini contoh di Pontianak atau di Kalbar lah, ya. Kalau kita ngomong skala Pontianak saja, Pontianak ini banyak asosiasi UMKM. Iya, benar banget. Ya kan? Nah, asosiasi UMKM inilah yang harusnya bekerja untuk bersinergi, mereka melakukan gebrakan-gebrakan, dan gebrakan itu harusnya menjadi bagian dari penopang yang skalanya di bawah. Nah, setelah itu HIPMI dengan jaringannya, semestinya HIPMI itu bisa menjadi bagian dari cara untuk memudahkan mereka setelah produk mereka jadi, kita bawa gitu. Dikembangkan lagi. Karena jaringannya. Oh iya. HIPMI itu alhamdulillah sudah ada di jaringan seluruh Indonesia. Siap. Nah, kenapa saya bilang levelnya terlalu menengah? Karena kalau misalnya jarang ya, kita akui memang jarang teman-teman di HIPMI itu levelnya langsung turun ke bawah. Meskipun sekarang banyak teman-teman di HIPMI juga ujungnya jatuh sampai ke bawah. Semuanya terdampak gitu. Ya, nah, namun kita punya strategi. Nah, strateginya apa? Strateginya kita punya program-program gitu. Program kita dari misalnya HIPMI perguruan tinggi. HIPMI perguruan tinggi itu kan artinya mereka sudah levelnya pengusaha pemula. Nah, mereka juga pelaku UKM, ya, mereka punya usaha gitu. Nah, itu salah satu sektor yang kita mainkan, yang kita maksimalkan untuk mereka bertahan. Yang kedua juga kita punya binaan-binaan. Binaan-binaan dari HIPMI ini binaan sendiri? HIPMI. Nah, binaan HIPMI ini rata-rata adalah sesuai dengan bidang-bidang usaha mereka. Bidang usaha mereka. Misal contoh, ada teman kita dari Singkawang misalnya gitu, mereka buat batik misalnya gitu kan. Nah, mereka punya binaan batiknya, dan itu dijual, dan keuntungannya buat mereka, gitu kan. Nah, atau juga misalnya kita punya makanan misalnya gitu, mereka punya produk kemasan makanan. Nah, biasanya mereka atau restoran ya, mereka punya turunan produknya. Turunan produknya itu turunan yang dibentuk dalam bentuk kemasan, dan kemasan itu bisa jadi reseller. Nah, sebenarnya kan sekarang UMKM gampang banget ya. Usaha itu gampang banget. Usaha itu kan ada dua, dagang sama bisnis. Beda ya? Apa bedanya ya? Dagang dan bisnis. Ayo, bedanya apa? Berdagang. Bisa dijelasin deh. Kalau dagang itu ditinggalkan mati. Tapi kalau bisnis ditinggalkan hidup. Itu bedanya. Artinya bisnis itu adalah sistem. Bisnis menjadi sistem. Contoh misalnya, saya mau dagang beras. Kalau saya nggak jualan beras, maka misalnya saya tutup nih, saya mau ke Jakarta, maka saya nggak dagang, saya dapat duit. Tapi kalau bisnis, saya berdagang dengan sistem. Saya punya karyawan, saya punya cabang, saya bisa jualan di mana-mana saja. Dan saya tidak perlu terus sendiri. Kenapa? Karena saya punya sistem. Nah, sistem itulah yang mau kita ajarkan, mau kita sampaikan ke kawan-kawan. Dan alhamdulillah, hampir dalam sebulan ini, saya selalu bertemu dengan banyak UKM, gitu, dan di seminar-seminar, di webinar segala macam. Ya, kita tekankan bagaimana sekarang UMKM mau masuk ke dalam dunia ini, yang akan kita bahas hari ini ya. Mau masuk ke dalam dunia-dunia seperti ini, yang mana mereka terpaksa harus masuk. Mereka harus mau tidak mau menjadi sistem. Salah satu sistem itu adalah digitalisasi gitu. Oh iya, benar banget. Nah, artinya HIPMI saat ini koridornya lebih pada pembinaan. Terus yang kedua, kita lebih harusnya sebagai bagian dari distributor. Distributor itu artinya bukan kita bagian daripada bisnis sistemnya, tapi kita distribusi dari antara produk-produk unggulan ini untuk masuk ke dalam produk yang ada di seluruh Indonesia yang kita bisa share. Nah, kenapa kita tidak bisa masuk terlalu jauh? Karena gini, kita harus tahu bahwa produk UKM itu wajib perizinan. Iya, benar banget. Harus ada PRT, harus ada Badan POM dan segala macamnya itu. Nah, sekelumit hal ini, mungkin kalau misalnya dipegang sama HIPMI, itu mungkin akan bukan terasa berat ya. Artinya kita bagi-bagi tugas. Kita bagi-bagi fungsi, kita bagi-bagi strategi. Biarkan semua asosiasi lini-lini di bawah ini bekerja. Gitu. Nah, kita membina. Nah, kita jamin bahwa nanti setiap mereka-mereka yang punya produk, kita jamin insya Allah bisa masuk. Masuk kemana? Jakarta. Bahkan sampai ke Papua. Karena fasilitasi berarti. Yes. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara itu, kita bicara HIPMI-nya, memang kita berharap seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. UMKM kan selalu dianggap tahan banting dan juga tulang punggung perekonomian gitu kan. Mereka tahan pada krisis tahun 98, 2008. Tapi ketika pandemi yang saat ini terjadi,
mengapa nih Bang bisa terjadi hal-hal yang Oke. Jadi ini? inilah uniknya pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi COVID ini kan menyerang hampir semua. Ya. Kenapa saya bilang hampir semua? Ada beberapa subsektor memang yang tidak terkena imbasnya secara langsung. Nah, tetapi hampir semua dikarenakan ada gerakan social distancing itu atau physical distancing ini. Ya, benar. Ada aturan untuk tidak terlalu melakukan transaksi yang dekat, gitu kan. Ada beberapa contoh misalnya, ada restoran, dia terpaksa harus tutup karena mengharapkan konsumen yang hadir, gitu kan. Mengharapkan konsumen yang hadir. Mau tidak mau, dia harus ya tidak bisa bertahan karena kapital sudah tidak ada dan harapannya perputaran cash flow itu datangnya dari konsumen yang datang, gitu kan, dari yang makan. Yang terjadi kan? Nggak tercapai targetnya. Betul, tadi ya. itu udah pasti ya, karena memang harapannya di situ. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak terjadi di tahun 98, gitu. Karena kan 98 itu kan krisis moneter, gitu. Bukan karena force major seperti ini. Dan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kita lagi enak-enaknya gitu ya, apa namanya? Terjadi virus ini. Iya kan, 2019 awal kita lagi santai-santainya, Santai-santai kan? banget, Padahal ya. sebenarnya indikasi itu tidak ada muncul, gitu. Nah, ini mungkin ya menurut saya, inilah bentuk bagaimana kita lebih sensitif dengan kemungkinan akan terjadi. Intinya mitigasi ya. Mitigasi bencana dan segala macamnya. Kita punya strategi-strategi yang harusnya lebih maksimal gitu untuk dalam rangka bertahan jika terjadi ini. Siap. Contoh misalnya kayak petani-petani jika terjadi paceklik apa yang terjadi, misalnya kayak gitu kan. Nah, artinya ini yang harus disiapkan. Nah, ini juga berhubungan dengan skala mikro dan skala makro ya. Artinya ini ekonomi kita secara global gitu. Nah, kata kunci kan sekarang kemampuan fiskal kita itu semua kita hitung juga. Kemampuan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan moneter kita itu juga berhubungan juga. Tapi kan masyarakat di bawah nggak ngerti itu. Iya benar banget. Ya kan, nggak ngerti banget. Jadi bagaimana nih untuk HIPMI sendiri? Nah, HIPMI, alhamdulillah kita dekat banget dengan pemerintah. Bahkan mantan ketua umum HIPMI kami, Pak Bahlillah Dahlia, itu sekarang jadi Menteri BKPM, gitu kan. Artinya kita punya orang-orang yang sudah ditempatkan di posisi yang the right man on the right place, gitu. Mereka-mereka yang sudah ya berjuang sebelumnya. Dan alhamdulillah kita bisa klaim lah setidaknya penurunan suku bunga itu HIPMI berperan, gitu. Untuk tetap survive ya, berarti Ya, melawan pada saat 2 digit suku bunga itu menjadi 1 digit. Turun 9% menjadi 7%. Nah, ini kan semuanya HIPMI juga bermain di sana, gitu kan. Artinya HIPMI punya gebrakan-gebrakan. Termasuk juga relaksasi keuangan ya. Relaksasi keuangan yang waktu itu bagaimana orang-orang yang punya kredit di bank itu bisa melakukan itu. Nah, bedanya itu. Karena ini bukan sekedar krisis moneter yang resesi yang dikarenakan keuangan itu tadi kan. Nah, inilah mungkin yang menjadi perhatian kita. Yang pasti kita harus berpikir lebih intens, kita harus berpikir lebih maksimal dalam rangka mencari solusi dari semua ini. Kita tidak bisa nyalahin, karena ini udah kondisi. Dan buat saya sebenarnya COVID-19 ini, buat saya sering sampaikan di setiap materi-materi saya sampaikan, COVID-19 ini adalah trainer terbaik di dunia. Nah, mungkin disampaikan kepada Tribuners nih, karena kan sekalian nih seminar langsung nih secara gratis dari Mas Edwin. Tribuners, saya ingin sampaikan bahwa, dan ini sering saya sampaikan bahwa COVID-19 itu adalah trainer terbaik dalam hidup kita, motivator terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena siapa yang lolos, siapa yang bisa melewati semua ini dengan baik, dengan pikiran, dengan hati, dengan jiwa yang nyaman, yang bisa berpikir dengan baik, maka dia akan bisa mengikuti ini. Dan ini trainer terbaik. Kenapa? Karena trainer terbaik tentunya memberikan gemblengan. Iya, benar sekali. Nah, mentor terbaik adalah dia memberikan arahan, mentoring yang terbaik. Nah, COVID-19 ini dahsyat. Ke UKM contoh. Mak-mak yang tidak pandai Zoom, mau tamu harus Zoom. Iya, benar sekali. Mak-mak yang tidak ngerti webinar, mau tamu harus webinar. Iya. Artinya, mereka harus dipaksa. Nah, proses pemaksaan ini sebenarnya adalah proses percepatan. Nah, ini yang dahsyat. Arus tadi ya? Ini yang dahsyat. Gitu. Ya, jadi digitalisasi saat ini
cepat. Yang seharusnya mungkin ya 2 tahun, 3 tahun lagi misalnya kayak gitu. Tapi sekarang sudah dipercepat. Oke. Nah, dengan adanya COVID-19. COVID ini. Berarti kita juga harus bersyukur dengan adanya COVID ini sendiri ya. Nah, prinsipnya kayak gini. Prinsipnya tidak ada satupun Yang takdir mau. di dunia ini yang tidak bisa kita syukuri. Iya, benar-benar. Bahkan kita jatuh saja kita harus alhamdulillah gitu. Ya, benar-benar. Kita ban bocor saja mungkin kita harus alhamdulillah. Siapa tahu di depan ada rintangan, ada masalah, dan itulah caranya Allah kan memberikan kita jalan gitu. Kita bisa Termasuk juga survive COVID dulu. ini gitu. Iya, benar banget. Artinya COVID ini kan kesempatan kita untuk maksimal belajar. Untuk kedepannya pastinya. Pasti. Nah, tadi kan udah kita berbicara kayak Zoom, webinar, Yes. apalagi saat itu kan termasuk dalam dunia digitalisasi gitu ya kan Bang? Benarkah digitalisasi adalah salah satu solusi agar UMKM bisa Oke. tetap survive? Gimana nih? Oke. Jawabannya sudah pasti iya. Mm-mm. Di saat sekarang. Di saat sekarang? Saat sekarang. Kenapa? Sebenarnya dari dulu sudah masuk digitalisasi. Ya, benar banget. Jack Ma itu kan sebenarnya sudah masuk di dunia digital. Iya. Dan sudah mulai dari 20 tahun yang lalu. Dengan penggunaan komputer dan segala macam internet. Yang orang bilang dulu apa ini barang gitu kan. Nah, sekarang kita dipaksa lebih cepat karena COVID-19. Nah, digitalisasi ini tidak hanya tentang bagaimana kita mengubah yang offline menjadi online. Online. Tidak hanya merubah keuangan cash menjadi keuangan yang sifatnya cashless gitu. Artinya inilah kesempatan kita, inilah momentum kita dengan digitalisasi ini untuk kita percepat. Oke. Untuk kita percepat. Dan ini penting dan ini wajib. Ini selalu kita sampaikan. Mudah-mudahan ya semua Tribuners terutama para pelaku UKM yang saat ini yang menyaksikan kita jangan lupa ya yang lagi menyaksikan di warung kopi pakai masker gitu. Iya, benar banget. Ya, yang pasti ini kesempatan kita karena gini. Contoh nih, tadi saya ngomong warung kopi ini. Warung kopi sekarang kan antara dulu ya pertama kali itu tidak boleh buka gitu. Akhirnya sekarang ada protokol yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi lama-lama kan kita terbiasa gitu. Iya, Terbiasa menggunakan masker, terbiasa cuci tangan. Cuci tangan. Nah, ini kan semua yang menjadikan bagian dari kita untuk terbiasa menjadi hidup disiplin. Nah, UKM kata kunci suksesnya adalah disiplin. Disiplin. Betul. Oke. Bisa nih diterapkan nih bagi Nah, seluruh Tribuners nih. Salah satunya adalah menggunakan digitalisasi. Yap. Karena digitalisasi yang saat ini dipentingkan, salah satu contoh, banyak ya. Digitalisasi UKM yang paling penting adalah saat ini bagaimana mereka melakukan pembukuan secara digital. Pembukuan secara digital. Pasti. Nah, iya benar itu udah banyak ya di mana-mana secara Banyak pembukuan banget. secara digital ya, Bang ya. Silakan. Sekarang hampir semua, setiap orang itu menggunakan yang namanya Android. Iya, benar sekali. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menggunakan Androidnya. Kenapa? Karena saat ini orang belum Paham. teredukasi gitu. Teredukasi. Nah, inilah tugas kita semua ya. Ini saya berterima kasih kepada Tribun ya. Para Tribuners saat ini harusnya saat ini sudah berterima kasih. Kenapa? Karena kita diedukasi terus nih. Saya lihat kayaknya memang Berbincang Bisnis ini sering banget bahas UMKM gitu. Iya, pasti. Dan inilah kesempatan buat kita edukasi ke masyarakat tentang penggunaan hal-hal yang sifatnya salah satunya digitalisasi. Oke. Termasuk juga digitalisasi keuangan misalnya. Digitalisasi keuangan ini kan penting banget. Bagaimana sekarang setiap orang pelaku UKM itu bisa menggunakan aplikasi yang gratisan semua dan itu bisa membuat kita lebih mudah menghitung berapa penghasilan pengeluaran kita. Oke. Nah, salah satu kelemahan UMKM adalah menggunakan sistem manajemen laci kalau saya bilang. Manajemen laci. Manajemen laci itu kayak gini. Pagi-pagi buka warung, gitu kan? Buka warung nih. Nah, buka laci, tiba-tiba anak sekolah kayak gitu ya. Ah, mau sekolah, kau sekolah kemana? Gitu kan? Iya, benar. Nah, sekolah kau, mau sekolah di rumah. Tak duit, Pak. Tak duit kasih mak. Buka warung, Bu, beli rokok, Bu. Beli rokok, ambil duitnya, ya kan? Bu, beli gula, ambil duitnya. Nah, datang suaminya. Apa mau jalan, Mak? Mau beli Indomie gitu, berapa duit habis? Tak ada. Oh, ambil gitu. Terus transaksinya, ujung-ujungnya dia nggak tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar. Iya, benar sekali. Itulah manajemen laci kan, manajemen tradisional yang semestinya saat ini kita harus membiasakan diri dengan menggunakan digitalisasi atau kita gunakan aplikasi-aplikasi yang sangat gratis itu. Itu mudah banget, bukan sangat gratis lagi, emang gratis gitu. Nah, apalagi sekarang banyak kan, pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi, bahkan kayak BUMN juga ada. Nanti kalau saya sebut sini jadi iklan pula jadinya kan gitu ya. Jadi artinya ya yang sering ikuti di Facebook sama di Instagram saya pasti tahu deh gitu. Produk-produk itu. Artinya gini, UKM sekarang ini dimudahkan banget. Iya, benar. UKM ini saat ini dimudahkan sekali dan inilah saatnya UKM tidak malas gitu untuk belajar. Terus untuk Dan berkembang ya. terus berkembang, terus bertanya. Makanya saya buat The Winning Mindset Indonesia, itu saya pengen salah satunya pelatihan. Konsentrasi saya digitalisasi keuangan sama public speaking. Oke. Karena saya CPS.
Kan certified saya di public speaking kan gitu. Apa keuntungan public speaking buat UKM? Ada. Bagaimana cara mereka bicara, bagaimana cara mereka selling, gitu kan? Itu kan sebenarnya cara gitu. Bagaimana cara mereka bisa menyampaikan produk dengan baik. Ada orang punya produk baik tapi tidak bisa menyampaikan dengan baik. Artinya yang terjadi adalah dia salah cara menyampaikannya gitu. Nah, kalau yang sisi kedua selain public speaking, kita pengen juga digitalisasi keuangan. Bagaimana mereka punya hal-hal yang berhubungan dengan bisnisnya sini dan mereka berhasil karena menggunakan aplikasi dan digitalisasi keuangan. Termasuk juga saya punya teman insya Allah bentar lagi dalam waktu ini dekat beliau akan launching produknya. Dan itu di bidang apa nih Bang? Produk apa? Laundry. Laundry. Nah, bidangnya laundry. Nanti saya rekomendasikan bisa dibahas di berbincang bisnis ya. Mungkin gitu. selanjutnya nanti. Selanjutnya gitu ya. Nah, jadi laundry ini menggunakan sistem aplikasi. Jadi semua orang saat ini bisa download di Android-nya dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah meskipun dari rumah. Jadi kalau ada sekarang tetangganya atau saudaranya atau orang lain yang pengen laundry, tinggal download saja, ya kan? Terus dia nanti tinggal klik di mana posisinya dan itu akan muncul semua. Ibarat aplikasi ojek online iya. yang bisa muncul banyak. Nah itu sekarang laundry. Nah insya Allah nanti kita rekomendasikan ya Pak ya. Gitu. Jadi itu salah satu trendsetter terbaru ya saat ini. Yes, dan itu punya orang Kalbar. Punya orang Kalbar itu sendiri. Punya orang Pontianak yang insya Allah harusnya Desember ini, tapi launching, ini dimulainya nanti di Januari atau Februari, itu launching di 9 kota langsung. Berarti bisa salah satu menjadi inspirasi bagi dan para itulah UMKM. dunia digitalisasi. Jadi UKM sekarang gini, UKM itu kan sekarang berat ya, misalnya jualan produk nih, yang produk, belum tentu produknya laku dalam satu waktu. Iya benar banget. Akhirnya dia harus mencari produk lain untuk menambah penghasilannya. Ya kan? Ya. Nah caranya gimana? Saya jual lagi ini. Saya jual minuman, tapi saya juga jual gelas. Dan orientasinya dia tidak perlu buat. Kenapa? Karena sekarang orientasi bisnis itu tidak hanya produk oriented, tapi marketing oriented. Artinya dia bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper. Gitu. Kalau dia hanya fokus pada orientasi dia produk oriented, maka yang terjadi adalah dia akan capek. Dan itu klasik banget. Ujung-ujungnya apa? Nggak punya modal. Padahal sebenarnya padahal saat itu ini, besar ya seharusnya modal dia bisa untuk berputar lagi. Betul. Dan sebenarnya sekarang tidak ada lagi istilah tidak punya modal. Karena modal itu datangnya dari mana? Trust. Kepercayaan. Sekarang Mbak Modi sekarang pakai jilbab nih. Nah, saya punya jualan jilbab gitu kan. Apakah harus jualan juga jilbab dengan buat jilbab? Saya buat jilbab sekarang. Kan nggak mesti. Tapi yang terjadi adalah saya buat jilbab, Mbak yang jualan jilbabnya. Bisa pakai sendiri, bisa jualan sendiri. Dan sistem reseller ya. Jadi reseller atau dropshipper itu sebenarnya membantu sekali untuk dunia UKM kita saat ini. Meskipun saat ini sebenarnya ya boleh gitu mengembangkan produk yang ada. Nah, inilah harapan kita ke depan, mudah-mudahan pemerintah juga bisa aware dengan hal ini gitu. Iya, benar. Karena jangan terlalu fokus dengan yang namanya jumlah pelaku UKM-nya. Saya selalu menekankan ini. Jangan fokus dengan jumlahnya, tapi fokus juga dengan produk unggulannya mana. Gitu. Kalau kita fokus pada jumlahnya, yang terjadi adalah kita terjebak dengan retorika bahwa Pontianak, Kalimantan Barat ini punya pelaku UKM. Pelakunya. Pertanyaannya di mana produknya? Iya. Kita masuk hotel-hotel sekarang, kelas di atas deluxe yang ada minibarnya, ada kopi kita? Nggak ada. Nggak ada, iya benar banget. Harusnya kopi A, namanya A semua ya. Semua A ya. Ini kalau saya sebut ini kena iklan nggak ya gitu. Ya kan? Salah satu produk-produk di Kalbar ini yang terkenal kan kopi ya, Bang ya? Kita punya kopi street. Kita punya, katanya kita kota kopi. Di Jalan Informasi itu kopi semua. Iya benar banget. Kan? Di Jalan Haji Abbas ada A. Di Jalan Kota 1001 kopi. Yes, artinya kita kopi banyak. Pertanyaannya, kenapa pada saat kita masuk ke hotel nggak ada kopinya? Iya, nggak ada produk dari UMKM kita sendiri ya? Artinya ini bukan tugas pengusaha juga, tapi juga tugas pemerintah lindungi dengan payung hukumnya, buat produknya atau fasilitasi. Yep. Kan tugas pemerintah ada fasilitator kan, gitu. Nah, ya saya berharap mudah-mudahan Pak Wali atau Pak Gubernur juga menyaksikan ini, gitu ya. Nah, artinya ini penting sekali untuk kita action gitu. Kita langsung. Udah saatnya ya kita bergerak. Yes, dan ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita. Mana produk kuliner kita yang keren, mana kemasannya yang belum maksimal, mana yang belum ada izin tapi orang seneng banget, itu kita kejar.
Gitu dong. Itu kita targetin untuk bisa Yes. menjadi produk unggulan di Yes. Kalbar Jangan ya. hanya sekedar di atas kertas, segepuk gini, data pelaku UKM, terus nunggu BLT. Udah selesai. Tapi nggak tahu gimana. Ya benar banget. Gitu. Oke, nah Bang, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar nih dalam membentuk ekosistem digital UMKM kita saat ini nih, Bang? Oke. Tantangan terbesar yang pertama, pola keterbiasaan menggunakan digitalisasi. Pola penggunaan digitalisasi keterbiasaan lah ya, menggunakan keterbiasaannya. Oke. Karena saat itu tadi saya bilang, semua orang punya Android, tapi tidak semua orang menggunakan fasilitas yang ada di Android. Yap. Gitu. Semua orang menggunakan handphone yang sifatnya menggunakan Android, beli kuotanya sama, tapi tidak dimanfaatkan jadi barang yang menghasilkan uang, ya kan? Nah, hal ini kan jadi hambatan-hambatan. Gitu. Nah, hambatan-hambatan inilah sebenarnya yang harusnya yang kita lakukan adalah tadi saya bilang, kita harus lakukan edukasi kan, edukasi yang bermanfaat gitu. Yang kedua, berikan seluas-luasnya anak-anak bangsa kita, anak-anak Pontianak kita yang keren, yang kreatif itu, sekalbar ini, yang bisa menciptakan produk inovasi baru gitu. Mereka akan melakukan hal-hal yang inovatif kan artinya. Oke. Nah, apakah itu program, apakah itu aplikasi, ataukah itu edukasi, kan macam-macam tuh. Edukasi bisa jadi film, edukasi bisa dari cuma sekedar vlog, edukasi bisa cuma sekedar memanfaatkan YouTube misalnya. Artinya ini kan kesempatan, gitu. Bagaimana hal seperti ini bisa teratasi? Karena yang pasti sekarang tantangannya apa sih sebenarnya? Tantangannya itu, bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa yang ada dalam genggaman. Berarti jeli melihat apa yang ada di diri sendiri sebenarnya ya. Pasti. Nggak jauh-jauh dari kita sendiri. Betul. Nah, yang paling penting juga adalah yang selanjutnya, itu yang paling penting saat ini adalah gini. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua, ya, ke Tribuners semua. Kita ini banyak sekali kelompok-kelompok kecil usaha UMKM. Baik itu komunitas, baik itu organisasi, baik itu kelompok-kelompok mahasiswa. Nah, inilah kesempatan sebenarnya menurut saya untuk apa? Untuk menyatukan visinya. Untuk bersama-sama goalnya samakan dulu. Artinya kalau kita komunitas, kalau kita kelompok yang memang tujuannya untuk pengembangan produk UMKM di internal kita sendiri, di Kalimantan Barat, di Pontianak misalnya kayak gitu, tidak ada lagi istilah kompetisi. Yang ada adalah sebenarnya kolaborasi. Yes. Sama-sama membangun ya. Yes. Artinya kolaborasi yang penting saat ini. Bagaimana caranya kolaborasi ini dibangun untuk meningkatkan produk unggulan kita? Oke. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita saat ini inginnya produk-produk ini maju, kalau saling sikut-sikutan nggak bisa. Iya. Saya punya istilah kayak gini. Apa namanya? Bukan manajemen. Tadi udah manajemen aja. Oh, siput gitu. Kepiting. Jadi pernah lihat kepiting kan? Kepiting dalam keranjang. Iya. Kalau kepiting mau naik ke atas kawannya, pasti kawannya narik lagi. Kau enggak kemana kau? Oh iya. Naik lagi kawannya. Saling-saling jangan ini. gitu. Jadi udah lihat kawannya maju ke atas, dia mulai sakit hati tuh. Iya, benar. Mulai manas kan gitu kan. Nah udah, kau dikasih pemerintah bantuan, kau dapat ini, aku tak ada gitu. Dia dapat BLT, padahal BLT bukan yang menentukan, bukan kepala dinas. Yang menentukan itu kan siapa coba? Pemerintah pusat. Gitu. Meskipun sebenarnya memang ada ketidakadilan kadang-kadang, itu rezeki sih. Siapa yang dapat ya bersyukurlah. Iya, memang itu tergantung rezekinya. Karena ada yang memang butuh banget enggak dapat, tapi ada yang tidak butuh sebenarnya menurut saya kata kuncinya adalah kebutuhan itulah bagaimana dia, kan ada persyaratannya itu kan. Nah, pada saat dia udah naik ke atas, dia ditarik gitu. Artinya jangan sampai orang sudah maju, tetapi kemajuan itu menjadi rasa iri oleh teman-temannya gitu. Nah, ini hambatan-hambatan. Makanya saya minta, terutama ya, ini saya berharap lagi. Saya berharap benar pemerintah terutama bisa memfasilitasi, menjadi fasilitator. Jadilah fasilitator untuk semua komunitas, semua kelompok-kelompok UKM, kumpulkan mereka. Terutama ketua-ketuanya, satukan dulu visinya. Gitu. Karena banyak anggota-anggota yang ada di UMKM itu rata-rata sama orangnya. Karena mereka mencari manfaat, tidak ada salah juga. Karena mereka mencari manfaat dari setiap organisasi, kelompok. Mereka membentuk lagi ya. Yes, karena mereka pengen produknya itu dikenal, dapat pelatihan. Ya benar. Ya kan? Terus yang pasti mereka juga pengen apa? Pengen mendapatkan cash flow yang cepat.
Karena produk UKM itu kata kuncinya cash flow. Cash flow, iya. Kalau enggak mati. Mereka Jadi harus untuk saat ini apa nih Bang, kalau dihitung dari persenannya ya, yang melek digital itu berapa banyak sih Bang? Berapa persen sih? Nah, kalau secara nasional kan saya baca kemarin 14% ya. Secara nasional. Itu secara nasional. 14% saja pengguna pelaku UKM yang sudah melek digital, ya kan? Saya belum tahu pasti ukuran di Kalbar berapa, di Pontianak berapa. Tetapi saya melihat selama ini berdasarkan pengalaman kita di lapangan, hitung-hitungan saya tidak jauh-jauh dari nasional, antara 15% sampai 20% lah. Setiap kalau di lokal ya, mungkin hitungannya lebih luas karena jumlahnya lebih sedikit. Artinya kita punya banyak orang yang sudah bisa menggunakan aplikasi. Mereka sudah bisa kok sebenarnya menggunakan marketplace. Mereka sudah ada, tapi mereka belum tahu caranya menggunakan marketplace. Bagaimana jualan di marketplace? Apakah produknya harus ready atau enggak? Apakah produknya itu harus beragam atau enggak? Kita punya banyak jago-jagonya gitu, yang harusnya bisa sharing gitu. Tapi saat ini udah, kalau menurut saya juga udah makin berkembang ya Bang, kayak Jelas. aplikasi penjual sayur-sayur. Jelas. Misalnya. Nah, kita pisahkan dulu ya, marketplace lokal sama marketplace yang nasional. Kalau kita pengen win lokal, think global. Artinya kita memenangkan lokal, tapi kita berpikir secara besar, berpikir secara global. Artinya kita harus bermain juga di marketplace yang nasional. Yang di lokal ini sebenarnya hampir rata-rata ya bermainnya di skala lokal, dan mungkin tingkat trust-nya belum tinggi, sama edukasi ke masyarakatnya belum tinggi. Nah, ini tantangan nih buat teman-teman ya yang punya aplikasi, yang punya program gitu. Kecuali misalnya salah satunya kayak teman kita yang kerjaannya ngurir nih gitu kan. Saya kan ngeri-ngeri nyebut-nyebut merek, nanti kena saya. Padahal saya bagus banget. Ini teman kita sendiri di HIPMI juga beliau. Ya, beliau punya produk kayak kurir, ya. Dan itu kurir lokal. Tahu dong? Tahu gitu ya. pasti. Nah. Salah satu di antaranya ya. Dan itu ternyata sinerginya dengan UKM bagus banget. Kemarin kita udah ketemu. Kita udah ngobrol di warung kopi. Ternyata hampir pendapatan semua itu dari UKM. Walaupun misalnya ngantarnya cuma puding doang, kue basah doang, atau misalnya roti doang, pokoknya produk-produk makanan, kuliner. Dan itu ya sudah luar biasa, karena bisa menghidupi berapa puluh karyawan kurir mereka, dan itu pendapatannya tidak sedikit. Nah, artinya secara lokal, jika kita berikan ini kesempatan, peluangnya untuk mereka-mereka yang memiliki aplikasi lokal, dan ini dimenangkan, artinya dimenangkan itu mereka diangkat, dimaksimalkan potensinya, lalu produk-produk unggulan ini juga dimaksimalkan, maka sinerginya bagus. Produknya bagus, yang ngantarnya ada, masyarakatnya, konsumennya ada, gitu. Nah, duit kan sekarang ini kan beredarnya agak takut-takut nih, ya kan? Makanya duit beredar karena tingkat konsumsi masyarakat tingkat daya beli masyarakat agak kurang. Makanya kan ada istilahnya gini, beli produk kawan seorang, kan gitu kan? Artinya ini kan kesempatan kita untuk kita mulai. Dan sekarang sudah tidak lagi zamannya harus buka-buka toko. Jual es aja bisa di garasi kok. Karena semuanya bisa online. Ya bisa pakai aplikasi ojek online. Tapi kalau kurir yang kita bilang punya anak daerah sendiri bisa bersaing dengan startup, kan banyak sih kayak yang ojek online yang lainnya yang sekarang sudah go nasional bahkan internasional, itu bisa bersaing nggak? Bisa. Nah, kalau menjawab itu, pertama adalah bagaimana mereka bisa membuat program yang menarik. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menjaga, mengunci trust konsumen, ya kan? Secara teori itu. Tetapi kalau buat saya, yang secara harus kita praktikkan saat ini adalah bagaimana caranya pemerintah itu bisa mengangkat mereka ini untuk dikenalkan lebih unggul, dikenalkan lebih maksimal, dikenalkan bagian dari keunggulan produk atau jasa dari anak bangsa kita, dari anak lokal kita. Untuk diangkat lagi ya. Yes. Nah, mereka ngeluh ke saya, mereka cerita ke saya, dan kita dengarlah bareng-bareng. Keluhannya saat ini adalah itu. Seakan-akan pemerintah itu belum memaksimalkan karya bangsa kita sendiri, karya lokal, karya anak lokal deh gitu, ya kan? Kenapa ini terjadi? Ya itu tadi, mungkin komunikasi, ya kan? Mungkin kurangnya keterbukaan, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak bisa sampaikan di sini gitu. Artinya inilah peluang yang harusnya kita baca
bukan sebagai hambatan. Gitu kan. Inilah kesempatan yang kita baca sebagai kolaborasi, bukan kompetisi. Oke, nah Bang, ini pertanyaan terakhir sebelum kita bakal istirahat dulu sebentar. Yes. Nah, pandemi COVID saat ini kan merupakan momentum yang tepat nih untuk Indonesia termasuk Kalbar melakukan percepatan digitalisasi seperti yang Abang bilang tadi kan. Yes. Nah, kira-kira perjalanan sejauh ini seperti apa nih di Kalbar ini sendiri, Bang? Kalbar alhamdulillah ya, Kalbar alhamdulillah banget digitalisasi itu udah berjalan maksimal. Untuk UMKM-nya ya? Untuk UMKM. Dan saya melihat kemarin juga pemerintah provinsi itu sudah melakukan beberapa program-program, meskipun perkembangannya apa aja tuh Bang yang ada gitu saat ini, trennya lah. Contoh misalnya kemarin kan kita ada ikut pelatihan di salah satu hotel dari Dinas Koperasi UKM, itu kita apresiasi lah gitu kegiatan itu langsung pada pertemuan investor namanya kayak gitu kan, temu investor. Walaupun sebenarnya itu bicara tentang para pelaku-pelaku yang ditemukan dengan bukan investor, sebenarnya diketemukan sama pihak pemangku kebijakan dan pemilik program, misalnya salah satu marketplace gitu. Kalau di podcast saya atau di YouTube saya bisa sebut-sebut tuh barang, tapi ini kayaknya saya takut kena iklan saya. Jadi artinya gini, pemerintah provinsi sudah melakukan itu ya di dinasnya. Cuma kemarin saya kritisi seperti ini. Kalau bisa jangan andalkan websitenya pemerintah untuk mengenalkan produk lokal atau produk unggulan UKM. Kenapa gitu, Pak? Karena gini, sekarang mau nggak orang buka website pemerintah? Kadang-kadang nggak mau. Iya sih. Karena kenapa? Sebenarnya bukan karena nggak mau apa? Karena panjang. Panjang banget, iya. Ya kan? Karena panjang banget, dinas alurnya, ini .go.id gitu. Iya benar banget. Nah, kalau misalnya sebagai database boleh. Iya. Database untuk database dari pemerintah kabupaten ini A, B, C, D dan 14 kabupaten itu kumpulkan jadi satu, masukkan ke websitenya provinsi boleh. Tetapi kalau dijadikan andalan agar masyarakat bisa melihat produk ini dan beli di sini, kayaknya agak sulit ya. Mendingan buat dana sendiri, anggaran sendiri, aplikasi sendiri untuk dijual atas nama produk itu. Nah, Pontianak juga ada. Pontianak itu kan punya Warung Kita ID kan. Warung Kita.id itu kan sebenarnya andalan dari pemerintah Kota Pontianak. Tapi saya kemarin bilang, mana siapa yang pakai gitu. Dan ini belum maksimal. Dan inilah tantangan terbesar. Dan tapi inilah momentum terbesar. Inilah momentum kesempatan terbaik untuk pemerintah Kota Pontianak khususnya ya, membaca ini sebagai bagian dari cara mendata semua produk unggulan ini. Kan sebenarnya strateginya itu gampang kok. Pelaku dikumpulkan jadi satu dalam sebuah database. Ditentukan mana yang belum punya izin, mana yang harus punya izinnya pakai BPOM, mana yang harus PIRT. Udah semuanya dapat izin segala macam, nanti kan ujung-ujung kayak OSS dan segala macamnya. Iya, benar. Nanti abis itu apa lagi? Mana produk kuliner, mana jasa, mana craft, ya kan? Nah itu semua bisa didata. Jadi, mana yang sudah pernah ekspor, mana yang belum ekspor, itu bisa dibuat. Nah buat saja aplikasi yang sangat singkat gitu, yang mana sebenarnya masyarakat bisa mengakses. Cuma sayangnya satu, masyarakat belum bisa mengakses online. Ya, saya kasih bit.ly saja, itu untuk mengisi Google Form, nggak bisa buka. Apa yang Mas Edi masalah? Oke, benar banget. Karena edukasi ke masyarakat juga masih belum ini ya. Dan ini tantangan. Inilah tantangan buat kita semua. Bagaimana caranya? Kasih deh link Zoom ini, misalnya kayak gitu. Kasih. Pada saat dia Zoom, apakah dia bisa mengakses nggak? Belum tentu. Makanya ujung-ujungnya kita nggak pakai Zoom misalnya. Kita pakai StreamYard misalnya kayak gitu. Ya kan? Kita ubah pakai aplikasi lain. Dan dia menyaksikannya di Facebook. Kayak sekarang misalnya kan. Yang sedang menyaksikan di Tribun Pontianak Interaktif, silakan. Jangan lupa like dan share. Iya, benar. Ini kayak punya saya gitu. Boleh digantikan dengan saya. Atau misalnya sekarang menyaksikan di Instagram. Karena kan memang dua platform ini, ini kan memang disenengin orang. Iya, benar. Kalau YouTube karena mungkin ada kuota, sama aja sih nonton di Facebook sama di Instagram juga ada kuotanya kayak gitu. Nah, tapi mungkin bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih mudah gitu. Makanya kita nggak di Zoom. Kita pakai StreamYard yang ujung-ujungnya nanti mereka bisa lihat misalnya nanti di Facebook, di Instagram gitu. Nah, ini salah satu cara langsung gitu ya. Streaming langsung. Nah, ini sebenarnya cara nih untuk kita memudahkan kawan-kawan UKM agar mereka paham. Nah, termasuk juga seperti ini. Bagaimana caranya mereka dimudahkan agar ngupload produknya.
Iya, benar kan? banget. Ngupload produknya. Kan Itu digitalisasi. yang paling penting ya sebenarnya. Kata kunci digitalisasi itu apa? Kata kuncinya yaitu memasarkan produknya. No, kata kuncinya sebenarnya satu, memudahkan. Memudahkan. Oke. Sekarang kalau misalnya kita punya handphone, punya aplikasi beli tiket online, yang kita dapatkan apa? Kemudahan. Karena nggak perlu make up dulu. Oke, Bahkan bisa sambil tidur aja, bisa mau ke Jakarta, pesan. Lewat aplikasi Apa yang terjadi? doang. Kemudahan kan? Iya sih. Saya mau beli semprong, saya mau beli kopi, saya mau beli makanan khas Pontianak misalnya lempo online, saya tinggal buka saja. Lempo. Geser, Keluar langsung geser, ya, Bang, geser, geser. Oke, bintangnya 5. Dipercaya nih. Ya kan? Kurirnya ini, dah tekan. Oke. Nggak perlu saya ke pasar. Iya, benar-benar. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita mempermudah itu. Nah, dan ini yang sering kita sampaikan, hampir setiap hari bicara ini terus gitu. Dan ini rutin banget. Dan ini juga tugasnya tidak hanya, kalau bisa ya, ini saran saya juga, ini tidak hanya tugasnya kita sebagai pendidik, kebetulan saya dosen juga kan. Saya dosen mata kuliah ekonomi kewirausahaan. Mungkin metode saya adalah sampaikan ke mahasiswa. Tapi ada juga sebenarnya kita harus menyampaikan ini ke pemerintah secara umum. Karena mindset pemerintah sebagai fasilitator, mindsetnya masyarakat sebagai pengguna, sebagai user, dan dia sebagai bagian dari pelaku harus sama. Dan ini sebenarnya harus jadi pentahelix. Peran media juga. Kenapa? Peran media adalah mensosialisasikan. Lalu asosiasi. Nah, asosiasi ini tugasnya apa? Ini tadi HIPMI menjadi bagian dari distributor untuk memasarkan produk mereka. Ya kan? Nah, setelah itu barulah nanti peran dari pemerintah. Pemerintah untuk melanjutkan Bagian daripada itu. Nah, semuanya harus berjalan. Oke Bang, itu masih panjang lagi sepertinya. Kita bakal break iklan dulu ya. Siap. Nah, buat Tribuners di rumah nih, Tribun Pontianak bersama BNPB terus mensosialisasikan nih. Ingat pesan ibu yaitu 3M. Memakai masker, jangan lupa. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Kita break iklan sebentar ya. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.